bukan bikinan pasar pramuka. Kemudian clear prosedurnya juga harus detail, jelas. Kemudian juga ada yang namanya credible witnesses. Itu akan bisa dicapai kalau itu dengan pembuktian yang ada di KIP. Karena apa? Kita sudah teruji sekarang. Kemarin yang namanya Pak Dr. Bonatua itu berhasil membuktikan bahwa yang namanya ijazah Jokowi yang asli tidak ada. Tidak ada, karena dicari di mana-mana KIP hanya mengeluarkan salinan-salinan saja. Dan itu sudah terbit bukunya loh, bukunya ilmiah. Artinya apa? Insya Allah yang ada di KI ini, pertanyaan Mbak Otrida tadi, itu akan membongkar semua dokumen-dokumen termasuk 709 Emang dokumen. bisa? Bisa. Dari mana landasannya Mas Roy? Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya kebetulan Roy Suryo kembali lempar bom panas. Dengan nada tajam, ia menyindir bahwa yang selama ini dipamerkan ke publik cuma salinan demi salinan. Sementara dokumen yang disebut asli justru tak pernah benar-benar muncul terang benderang. Lewat jalur KIP, Roy menegaskan publik berhak tahu mana dokumen otentik dan mana sekedar lembaran fotokopi yang terus dipoles seolah final. Sindirannya menusuk. Kalau memang semuanya clear, kenapa harus terus berputar di salinan dan prosedur yang dianggap penuh kabut? Yang penting kan jelas begini, ini kan ada sidang pidana, ya. Masalahnya nanti juga akan diberikan itu ijazah asli yang ada di sekarang di Polda yang Metro jelas Jaya sebagai barang bukti. Boncos semua. Kalau kita lihat ya Barreskrim sudah memeriksa semua permintaan mereka saja untuk diuji di BRIN, di UI itu ditolak semua oleh oleh BRIN ya, oleh ini karena mereka tidak mempunyai kapasitas seperti yang ada di Barreskrim. Karena mereka nggak ada alat. Ya. Jadi sekarang ya dia ya saya katakan tadi ini mau memperpanjang gitu loh kan karena semuanya udah dilakukan di Komnas HAM, prediksinya meleset semua dan semuanya kan ngasing untuk itu ya kan. Nah sekarang dia sendiri nih yang turun nih. Kemarin CLS kan gerombolan-gerombolannya. Nah sekarang adalah Roy Suryo bersama Tifa itu ya kan yang turun sendiri gitu. Karena ini the last moment udah nggak ada lagi yang mau. Bahkan katanya Mas Roy juga mengadukan Polda Metro Jaya ke KIP juga untuk mengambil data barang bukti. Apalagi? Ya ini yang ada di KIP. Kemudian Purnawirawan TNI itu juga menggugat CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Besok Senin mulai bersidang. Itu perdebatan makin panas saat tudingan jalan ninja dilontarkan ke kubu Roy Suryo. Mereka disebut terus mencari celah baru karena jalur hukum utama dianggap makin menyempit. Sindiran keras pun muncul. Jika benar punya bukti kuat, seharusnya tak perlu berputar lewat manuver demi manuver. Narasi siap-siap rompi oren dilempar tajam, menggambarkan keyakinan lawan bahwa proses hukum tinggal menunggu waktu. Sementara kubu Roy dinilai hanya memperpanjang drama sebelum babak berikutnya dimulai. Dikembalikan atau jangan-jangan dihentikan. Nah pertanyaannya Bang Andi, kira-kira kenapa ini 14 hari lewat ini lama sekali belum ada pengumuman? Ya kalau kita lihat kalau dalam minggu ini kan ada kelibur. Ya kan libur ini udah lewat 80 hari. Kita melihat saja, kita tunggu aja Mas. Ini kan koordinasi antara kejaksaan ya dengan pihak penyidik ya. Bagaimana itu kan semua harus ada koordinasi untuk itu. Ya, kalau misalnya libur ya mungkin tidak kurang lah untuk berkoordinasi itu. Ya kita lihat mungkin Senin sudah ada koordinasi yang baik ya. Apakah ini langsung ke tahap 2? Ya kita lihat aja karena dari clue yang diberikan oleh Pak Budi ya kan Kombes itu kan mengatakan segera oleh Kabit segera dalam nyatanya mundur terus 7 hari 14 hari kayak orang meninggal aja 40 hari hampir 100 hari ini perkara atau pemakaman? Mas Roy ini kan Roy Suryo kembali menyentil lambannya kepastian hukum dengan sindiran tajam. Perkara ini terasa lebih mirip acara 40 harian ketimbang proses penegakan hukum yang tegas dan cepat. Setelah puluhan hari berlalu tanpa kepastian status, publik terus disuguhi janji segera yang mundur dari minggu ke minggu. Kritiknya menusuk langsung ke aparat. Jika bukti memang dianggap kuat, mengapa keputusan terus berputar tanpa ujung yang jelas? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.